ada di rumah, hari-hari ini kita akan siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir di tempat di mana kita berada, di rumah masing-masing. Jangan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat nafas yang sudah Engkau berikan kepada kami. Kami masih bisa menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami masih bisa menikmati anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk sembah Tuhan. Datanglah Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Datang Roh Kudus, kami amin Tuhan. Dengannya yang baru hatiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Kami datang Roh Kudus, saburiku, dengannya yang baru, dengannya yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang Tuhan itu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu yang malah seluruh hidup. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin. Kuasa-Mu yang mengubah hidup kami. Kami datang. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak-Mu, manisnya yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu yang maha seluruh hidup. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Amin. Benar Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidup kami. Mengalir kuasa Roh Kudus-Mu. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru rapiku, mengalir
kami Tuhan, berjalan siapi betul demikian hidupku di tanganmu. Yes Tuhan, yes Tuhan, selalu jadikan kami, jadikanku Allah
jirih yang mencukupi segala kebutuhan kami. Kau mengerti setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Kau mengerti setiap kegerakan kami Tuhan. Bahwa kami ingin sungguh-sungguh mendekat selalu kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau lari daripada-Mu, tapi kami malah mau mendekat kepada Engkau Yesus. Karena kami sudah yakin, kami sudah percaya hanya Engkau satu-satunya juru selamat. Hanya Engkau satu-satunya sandaran kehidupan kami yang terakhir Tuhan. Terima kasih Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kembali kami bersahabat dengan Engkau Tuhan. Kembali kami berkumpul dengan anggota keluarga kami untuk beribadah menyembah Engkau Tuhan. Satukan kami terus Tuhan. Ketika kami harus berkumpul di rumah saja Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Namun hati kami tetap melekat kepada Engkau Tuhan. Peribadahan kami, fokus kami tetap padamu Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terus lingkupi kami, jagai kami, pagari kami dengan kuasa-Mu, sehingga tidak ada satupun para si jahat yang mampu menembus kesatuan erat kami dalam keluarga dan juga di antara jemaat-Mu GBTK Aunalian ini Tuhan. Walaupun kami beribadah masing-masing di rumah, tapi Roh Kudus menyatukan kami menjadi satu keluarga yang tetap di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau berkenan melihatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ibadah kami pagi hari di dalam tangan-Mu, di dalam satu nama saja, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Supaya siap diberkati firman Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Kembali pagi hari ini kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kembali pagi hari ini kita hadap tata hadiratnya. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita merenungkan satu firman Tuhan, di mana suatu kelanjutan Tuhan Yesus tetap ingin memulihkan para muridnya. Tuhan Yesus ingin hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ingin membangun kembali mereka, dan Tuhan Yesus tidak rela kalau satu pun di antara muridnya itu terhilang. Maka pagi hari ini kita merenungkan bagaimana dia berurusan dengan si Petrus, saudara. Ya, Petrus yang dulunya adalah sangat garang, sangat sombong, tetapi saat ini berhadapan langsung muka dengan Yesus, Petrus dibentuk kembali oleh kuasanya. Haleluya, haleluya. Judul firman Tuhan adalah mengasihi lebih sungguh. Katakan sama-sama, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, saudara. Kenapa saya kata lebih sungguh? Karena mungkin ada orang yang tidak sungguh-sungguh. Kenapa saya kata mengasihi lebih sungguh? Mungkin selama ini kita kurang bersungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Mengapa kita harus lebih sungguh bersama Tuhan? Karena hari-hari ini adalah hari-hari terakhir, zaman akhir, di mana kita harus mempersiapkan hidup kita lebih baik dan lebih baik lagi. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika gereja sudah tidak lagi dibatasi oleh satu gedung, disitulah makna sesungguhnya dari orang-orang Kristen, pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus bukan hanya mengikuti Kristus ketika ada di ibadah, ketika hari Minggu, ketika pertemuan-pertemuan konser kita, tetapi menjadi orang Kristen adalah memiliki iman sejati hanya bersama dengan Tuhan, bersendiri dengan Tuhan. Mengasihi lebih sungguh. Saudara sekalian, kita tahu arti mengasihi. Sekian lama kita menjadi orang Kristen, kita paham arti kasih. Dan saya mau katakan sekali lagi, arti kasih adalah pengorbanan. Kasih tanpa pengorbanan tidak ada artinya, saudara. Pengorbanan berarti adalah mengorbankan keinginan diri sendiri, mengorbankan gengsi, bahkan harga diri kita. Pengorbanan berarti ketika kita mengasihi, kita sadar bahwa orang yang kita kasih itu berbeda dengan saya, berbeda gaya hidupnya, berbeda kebiasaannya, berbeda budayanya, bahkan berbeda lingkungannya. Katakan kita mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita. Ketika kita mengikrarkan janji bersama pasangan kita, kita sadar bahwa pasangan kita itu dari keluarga yang berbeda, dari latar belakang yang berbeda, dari situasi yang berbeda. Oleh karena itu, kalau kita mau mengasihi, tentu harus mulai menyesuaikan irama kehidupan kita dengan pasangan kita. Kita harus mencoba masuk dalam kehidupannya, dalam gaya hidupnya, dalam lingkungannya, dalam kesehariannya, supaya kita bisa mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mengasihi dengan sungguh berarti kita fokus kepada orang yang kita kasihi, ya, fokus kepada orang yang dikasih, bukan kepada diri kita sendiri. Mengasihi dengan sungguh artinya kita ingin memelihara, kita ingin membuat hal yang baik. Kita tidak rela yang kita kasih itu hancur, terserak, menderita. Tetapi kita ingin memulihkan, membetulkan, mereposisi kembali. Mereposisi itu artinya mengembalikan pada posisi yang semula apabila ada yang salah. Saudara,
hal itu bisa kita lakukan kalau kita memiliki semangat berkorban, memiliki satu kerinduan yang berkorban. Ya. Kadang kita mengasihi. Kalau kita mengasihi, artinya kita siap ditolak, saudara. Karena kita mau mengasihi. Kalau kita mengasihi, mungkin kita siap tidak diterima, atau mungkin kasih kita diterima, tapi kemudian dengan berjalannya waktu kita dikhianati, kita ditolak. Kalau kita mengasihi, kita sungguh-sungguh sadar bahwa orang yang kita kasihi itu bisa tergerus kasihnya kepada kita. Satu waktu mungkin dia tidak lagi mengasihi kita, walaupun awalnya kita kasih, dia mengasihi, tapi dengan berjalannya waktu mungkin dia tidak mengasihi kita lagi. Dan kita harus siap sebagai orang yang mengasihi tersebut. Berapapun harganya, orang mengasihi mau lebih dan lebih lagi mengasihi. Orang yang mengasihi dengan sungguh mau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi mengasihi. Semakin meningkat kasihnya. Amin, saudara. Bukan semakin turun, tapi mau semakin meningkat dan semakin meningkat. Haleluya. Kasih disebut banyak kali dalam Alkitab, saudara. Oleh karena itu mari kita baca lebih dulu di nats kita yang pertama, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 9. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 9, dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-12b. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9 dan 12b. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. 12b. Ayat 12b, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Haleluya. Inilah pernyataan Allah yang luar biasa. Dikatakan lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Setiap umat manusia tahu mengasihi dan maunya mengasihi. Dengan demikian dia menyatakan bahwa dirinya itu lahir dari Allah dan pasti mengenal Allah. Dan ini yang dikatakan, jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya bertambah sempurna di dalam kita. Amin, saudara. Haleluya. Tanda bahwa kita itu adalah murid Tuhan adalah kasih, saudara. Tanda kita murid Tuhan Yesus adalah kasih. Karenanya Yesus berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Semua orang akan tahu, berbicara orang-orang bukan percaya, orang-orang kafir akan melihat orang-orang percaya pengikut Yesus jika kita saling mengasihi. Jadi mengasihi adalah tanda bagi orang-orang yang belum percaya secara khususnya untuk bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana Petrus dipulihkan oleh Tuhan Yesus secara luar biasa. Dan kita mau belajar seperti Petrus, karena Petrus ingin tetap mengasihi Yesus. Mengasihi Yesus bukan lagi sebagai guru, tetapi seorang sahabat, sebagai Tuhan, dan kemuliaannya nyata dalam kehidupannya. Mari kita siapkan Injil kita, yaitu Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai dengan 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya,
engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sudah 3 kali kita merenungkan bagaimana Yesus menjumpai para murid-muridnya secara khusus di Danau Tiberias ini. Di Danau Tiberias ini, para murid lebih lagi mengenal Yesus. Di Danau Tiberias ini, mereka mengalami satu perubahan-perubahan karena Yesus secara khusus memberikan dirinya, memberikan pribadinya secara utuh, tulus, dan jujur kepada para muridnya. Supaya apa, saudara? Supaya para murid tidak lagi tidak percaya, tetapi menjadi percaya. Tidak lagi tidak percaya, tetapi menjadi percaya dan meneruskan kembali apa yang menjadi rencana dan rancangan yang semula. Tuhan Yesus mau rancangannya mendirikan kerajaan Allah lewat para muridnya tidak terhenti oleh karena kematian. Karena kematian tidak bisa memisahkan, kematian tidak bisa menghentikan rencana Allah mendirikan kerajaan surga di muka bumi ini. Dan kali ini kita merenungkan Petrus, saudara. Mari kita renungkan kembali nats yang kita baca, nats yang sangat luar biasa ini. Yang kita melihat dengan jelas tadi 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, saudara. 3 kali Yesus bertanya dengan kalimat yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Satu formula kalimat yang diulang dengan 3 kali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam bahasa Indonesia kalimatnya sama persis, tetapi kalau kita menyelidiki dari bahasa aslinya, rupanya kata mengasihi yang digunakan Yesus itu berubah, saudara, dari agapao menjadi pileo pada pertanyaan Yesus yang kedua dan yang ketiga. Sedangkan Petrus menjawab Yesus tetap dengan menggunakan kata phileo, tetap dengan menggunakan kata phileo. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang penting yang akan kita renungkan pagi hari ini. Ada 3 hal yang perlu kita renungkan atas pertanyaan Yesus kepada Petrus ini, dan juga tentunya kepada setiap kita. Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, yaitu Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini, lebih daripada murid-murid yang lain? Saudara, ini memiliki arti demikian, saudara. Apakah engkau, Petrus, mengasihi aku lebih daripada mengasihi teman-temanmu ini? Apakah engkau mengasihi aku, Yesus, lebih daripada engkau mengasihi teman-temanmu ini? Lebih mengasihi Yesus daripada teman-temanmu? Apakah engkau mengasihi Yesus lebih dari sahabatmu? Apakah engkau mengasihi Yesus lebih dari sanak saudaramu? Apakah engkau mengasihi Yesus lebih dari komunitasmu, dari teman-temanmu, dari sahabat-sahabatmu, dari gengmu, dari kelompokmu, dari klubmu, dari sosial mediamu? Haleluya. Yang kedua, artinya adalah demikian, saudara. Yesus bertanya, apakah Petrus engkau mengasihi aku lebih dari mengasihi semua peralatan penangkapan ikan ini? Ingat, minggu kemarin kita renungkan Petrus kembali menangkap ikan, dan dia sangat luar biasa senangnya karena bisa kembali menjadi nelayan, saudara. Dan Yesus kembali bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari engkau mengasihi kapalmu, mengasihi alat-alat mancingmu, lebih mengasihi aku daripada barang-barang kesayanganmu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hobimu, lebih daripada hartamu, lebih dari semua barang-barangmu yang lain yang kau miliki dengan susah payah di dunia ini? Dan yang ketiga, Yesus ingin bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada murid-muridmu yang lain, teman-temanmu yang lain mengasihi aku? Artinya Yesus bertanya, apa kasihmu itu lebih besar daripada kasih para muridnya? Ini masuk akal, saudara. Kenapa? Karena Petrus sepanjang mengiring Yesus selalu menonjolkan diri. Petrus ingin dianggap lebih hebat daripada murid-murid yang lain. Perhatikan, Petrus pernah berkata, Tuhan, aku akan mengikut engkau, bahkan aku akan menyerahkan nyawaku kepadamu.
apa jadinya saudara di akhir kehidupan, ya, di akhir kehidupan Yesus ketika Yesus ditangkap dan didera. Kita membaca, kita mengerti dari firman Tuhan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Saudara, Petrus demikian arogan dan sombongnya pada waktu itu. Dan inilah yang Tuhan ingin ingatkan pada diri Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari teman-temanmu yang mengasihi itu? Karena faktanya, engkau bicara mengasihi, engkau bahkan mau memberikan nyawamu, tapi engkau juga yang akhirnya menyangkal aku 3 kali. Roh memang penurut, tapi daging lemah, saudara. Dan ini yang menjadi masalah. Kenapa? Karena ketika Petrus menyangkal Yesus 3 kali, itu ada di depan murid-murid yang lain dan didengar oleh publik, didengar oleh banyak orang. Ini bukan sekedar menyangkal Yesus 4 mata saja, berdua saja, tetapi didengar oleh murid-murid yang lain, dan murid-murid yang lain bisa menilai bahwa Petrus ini sekedar ngomong besar saja, tapi faktanya tidak ada, buktinya tidak ada. Saudara, ketika Yesus bangkit pertama kali, dia menjumpai Kefas, dia menjumpai Simon, dia menjumpai Petrus lebih dulu. Artinya apa? Artinya Yesus mengampuni Petrus, saudara. Dia mengampuni Petrus. Dan ketika dia menjumpai pertama kali, saudara bisa baca di Lukas 24 ayat 34. Di situ saya percaya terjadi pemulihan, terjadi pertobatan, terjadi pengampunan. Yesus mengampuni Petrus dan Petrus menerimanya kembali. Dan di situ Petrus menjadi sadar bahwa Yesus tetap mengasihi dia. Namun masalahnya adalah Petrus perlu dipulihkan di depan teman-temannya yang lain. Kenapa? Karena harga dirinya sudah jatuh, saudara. Kepercayaan dirinya sudah ada, tidak ada lagi. Dia sudah malu karena dia bisa ngomong tapi tidak bisa melaksanakannya. Dan ini butuh pemulihan yang besar. Dan Yesus tahu hal itu. Kenapa, saudara? Karena Yesus mengasihi Petrus. Yesus tidak ingin Petrus terhilang di antara semua muridnya. Petrus kalau tetap merasa tidak percaya diri, merasa hidup dalam dosa, merasa hidup dalam kesalahan terus menerus, dia tidak bisa melayani Tuhan. Dia tidak bisa dipakai Tuhan sebagai rasulnya. Dibanding dengan teman-teman yang lain, Petrus akan terhilang, tersingkirkan. Tapi Yesus berbelas kasihan. Dia ingin memulihkan itu di depan para muridnya. Dia ingin memulihkan harga diri Petrus. Dan pemulihan itu perlu bagi seorang Petrus yang nantinya akan dipakai sebagai pelayan Tuhan yang luar biasa. Yesus tahu dalam diri Petrus masih ada kasih. Dia betul-betul mengasihi Yesus, betul. Tetapi karena lingkungan yang pada saat itu menekan dia, membuat dia takut, membuat dia cemas, dan bisa saja keluar ucapan begitu karena dia merasa sendirian pada waktu itu. Haleluya. Saudara sekalian, mari kita lihat lagi apa yang menjadi jawaban Petrus ini, sehingga kita bisa ngerti benar-benar apa yang menjadi isi hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pertanyaan bagi setiap kita adalah bagaimana supaya kita mengalami kasih yang lebih sungguh itu. Tentunya kita ingin mengasihi lebih sungguh Tuhan Yesus, lebih lagi dan lebih sungguh lagi. Belajar dari Petrus. Yang pertama adalah kita perlu berduka atas dosa-dosa kita. Saya katakan sekali lagi, yang pertama kita perlu berduka atas dosa-dosa kita. Coba kita lihat ayat yang ke-17, saudara. Dikatakan demikian, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Perhatikan, maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Petrus sedih hatinya. Kenapa? Petrus sedih karena Petrus menyadari akan dosa-dosanya, terutama dia sudah 3 kali menyangkali dia. Dan Yesus pun 3 kali bertanya kepada Petrus. Petrus tidak meragukan kasih Tuhan. Petrus juga tidak menghiraukan ketika Yesus menurunkan kasihnya dari agapau kepada Phileo. Tapi Petrus saat itu tertempelak, teringatkan kembali akan penyangkalan terhadap Tuhan Yesus kepada gurunya sendiri yang didengar oleh banyak orang. Petrus teringat lagi semua perkataannya di hadapan Yesus didengar oleh teman-temannya yang lain, dan Petrus menyadari semua perkataannya adalah kosong belaka, nol, nihil, tidak ada gunanya, karena dia sudah menyangkali Tuhan. Inilah yang membuat Petrus bersedih hati, sekaligus dia menyadari bahwa dirinya itu rapuh, dirinya itu tidak berdaya. Dia menyadari kesombongannya pada waktu, arogansinya yang begitu besar pada waktu itu.
Ketika Yesus ingin ditangkap, dia ambil pedang dan potong telinga Malkus, hamba imam besar itu. Dan kita ingat yang kemarin, Petruslah satu-satunya murid yang pertama kali ketika melihat Yesus dan dia masih telanjang, dia ceburkan diri di dalam laut dan dia mau lebih dulu menjumpai Yesus. Tapi kali ini dengan 3 kali pertanyaan Yesus ini, dia mulai tersadarkan bahwa dirinya sungguhnya lemah di hadapan Tuhannya. Oleh karena itu saudara, mari perhatikan apa yang dikatakan oleh Petrus ini saudara. Mari kita lihat lagi nas ini. Di pertanyaan yang pertama, Petrus menjawabnya, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Pertanyaan yang kedua, Petrus pun menjawab, benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Pertanyaan Yesus yang ketiga, dia jawab demikian, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu segala sesuatu. Di pertanyaan yang pertama, kedua, dia tidak tambahkan itu. Tapi yang ketiga, dia sadari itu. Yesus Maha tahu atas segalanya ini. Saudara, saat itu Petrus benar-benar menyadari bahwa kasih tanpa pengorbanan tidak ada arti. Kasih kalau sekedar hanya ngomong, kasih kalau hanya sekedar show of force, menunjukkan kekuatannya, menunjukkan kehebatannya, kepandaiannya ngomong. Kasih kalau hanya sekedar mencari gelar pahlawan biar dianggap pahlawan oleh teman-teman yang lain, bisa menyelamatkan. Kasih kalau berkata kalau tidak ada aku tidak bisa. Kasih kalau mengatakan semuanya harus aku. Akhirnya dia sadar, tanpa pengorbanan tak ada arti. Kasih haruslah diwujudkan dalam pelayanan yang perlu pengorbanan. Makanya Yesus berkata 3 kali, gembalakanlah domba-domba. Saudara, ada satu klip yang pernah saya lihat ketika temannya mengirim ke saya. Klip ini bercerita tentang suami dan istri yang kedua-duanya cacat, saudara. Mungkin saudara pernah melihatnya. Sang suami cacat 2 kakinya tidak ada, tetapi tangannya ada, saudara. Sedangkan sang istri itu tangannya 1 buntung, 1 ada, tapi 2 kakinya ada. Dan bagaimana mereka berdua ini saling bekerja sama menyatakan kasih, di mana mereka saling berkorban satu dengan yang lain. Ketika mau berpergian, sang istri menggendong keranjang dan suaminya itu ditaruh di dalam keranjang di belakangnya. Kenapa? Karena tidak bisa berjalan, saudara. Demikian juga ketika ada di rumah, suaminya yang lebih kuat itu dengan kedua tangannya. Sang istri kan cuma punya 1 tangan. Sang suami lebih banyak mengerjakan dengan tangan, sedangkan istrinya membantu. Ya, tangannya bisa digunakan untuk merancang-rancang, melakukan apapun, ada 2 tangannya. Ya, sedangkan istrinya hanya 1 tangan, mungkin kalau mengerjakan sesuatu tidak susah, ya, sulit kalau hanya 1 tangan, perlu dibantu oleh tangan dari sang suami. Bagaimana keduanya bekerja sama secara luar biasa yang didasari dengan pengorbanan. Itulah yang namanya kasih yang mau melayani dengan pengorbanan. Apa aplikasinya bagi setiap kita, saudara? Setiap orang Kristen, Anda dan saya, jangan bangga menjadi pengikut Kristus, karena belum tentu pengikut Kristus itu memiliki iman yang layaknya sebagai seorang yang dikehendaki oleh Tuhan, menjadi orang Kristen yang dikehendaki Tuhan. Jangan bangga disebut Kristen, tapi banggalah kalau kita bisa berkorban untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berbanggalah kalau kita boleh berkorban, diizinkan Tuhan berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan kita harus mengerti, kasih itu, harus mempraktekkan kasih itu. Sekaligus, ya, kita menyadari, kita ini bisa mempraktekkan kasih, tetapi sekaligus kita ini orang yang berdosa. Kita masih mengasihi, tapi sekaligus kita juga masih mendosa, saudara. Dan ironisnya, seringkali ketika kita mengasihi, saat kita mengasihi, kita berbuat dosa, saudara. Apa itu? Ketika kita punya pamrih di dalam memberi, di dalam berkorban, punya pamrih, mau dianggap pahlawan, mau dianggap berjasa, kita memberi, kita berkorban, saudara. Tetapi apa? Kita punya motivasi timbal balik, motivasi pamrih, itu adalah dosa. Kita mengasihi sekaligus kita berdosa, saudara. Haleluya. Dan inilah yang seringkali kita lakukan, dan kita perlu merefleksikan setiap diri kita. Kita melayani, kita tidak mau tunduk, tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, tidak mau diarahkan oleh pimpinan kita. Kita maunya seenaknya sendiri. Saya kan sudah memberi waktu kita, memberi waktu saya, memberikan persembahan saya. Kenapa saya diatur-atur dan ini dan sebagainya? Kita harus sadar, ya, apakah itu kasih yang sesungguhnya? Kita mengasihi sekaligus kita mendosa, saudara.
Haleluya. Mari kita di dalam berkorban tidak memilih-milih. Seringkali kita berkorban, kita memilih-milih. Oh, orang ini yang perlu kita kasih, orang ini yang perlu kita bantu, orang itu belum, orang itu nanti dulu. Siapa kita? Kenapa kita bisa menghakimi? Kenapa kita bisa membuat kriteria? Apa kita tidak takut kalau kita salah dalam buat kriteria? Oleh karena itu, baiklah kalau kita mengasihi, diberikan pada semuanya. Siapa yang mau, siapa yang membutuhkan, boleh diambil tanpa perlu halus memilah-milah. Apakah kita tahu orang yang mungkin kita pikir mampu, ternyata dia membutuhkan, ternyata hutangnya banyak, ternyata dia kena PHK, atau kita tidak tahu akan hal itu? Mari kita benar-benar mengasihi yang sungguh, mengasihi sungguh, saudara. Haleluya. Yang kedua, bagaimana supaya kita sungguh lebih sungguh dalam mengasihi? Kita harus jujur dalam mengasihi. Kita harus jujur dalam mengasihi, saudara. Haleluya. Itu tersirat dari jawaban Petrus, saudara. Ya, Petrus sungguh-sungguh tidak mau mengubah kata mengasihinya dalam bahasa asli. Dia tetap memakai kata phileo, padahal Tuhan memakai kata agapao. Tuhan ingin Petrus mengasihi dengan berkorban seperti kasihnya Tuhan. Tapi Petrus menyadari dia belum bisa, dia belum sanggup memiliki kasih yang setinggi itu seperti yang Tuhan kehendaki. Dia sudah sadar bahwa kalau aku terlalu sombong mau punya kasih seperti kasihnya Tuhan, nanti aku jatuh. Aku sudah punya pengalaman jatuh. Dia sadar akan artinya itu, maka dia jujur ngomong, Tuhan, aku hanya bisa phileo dengan Engkau. Tuhan, aku hanya bisa menganggap Engkau sebagai sahabatku, sebagai rekanku, sebagai temanku. Tapi aku mau sungguh-sungguh di dalam kasih phileo ini. Tidak lagi kuingkari, tidak lagi aku menyangkali. 3 kali dia konsisten, dia tetap memakai kata phileo, saudara. Haleluya. Dia jujur, Petrus ini jujur, karena dia pernah jatuh, saudara. Dia pernah mengalami sesuatu yang menyakitkan hati Tuhannya, dan itu tidak akan pernah dilupakan pastinya oleh teman-teman yang lain. Haleluya. Tetapi Tuhan begitu menghargai pengakuan jujur Petrus ini. Tuhan Yesus tidak menyalahkan Petrus karena dia tidak bisa seperti yang diinginkan, dituntut oleh Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tahu satu waktu nanti, pada waktunya, nanti kita baca ayat 18 dan 19, nubuatan Tuhan Yesus, ya, Petrus ini akan memiliki kasih yang agapao. Di akhir hidupnya, Petrus akan menggenapi nubuat Yesus bahwa dia bisa mengasihi Yesus dengan kasih yang agapao, kasih yang sempurna, kasih yang penuh korban. Karena faktanya, dia akhir hidupnya dia disalib, dan disalib dengan kepala yang di bawah. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Petrus ingin berproses. Petrus ingin bersama Tuhan. Ini aku bisanya gini, Tuhan, tolonglah aku. Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau menjadi temanmu saja dulu, Tuhan. Menjadi sahabat. Sahabat yang mengerti Engkau. Sahabat phileo ini artinya memahami satu pikiran, satu visi dengan Tuhan Yesus. Petrus tidak ingin Tuhan Yesus meninggalkan, karena sebagai rekan teman itu harus berjalan bersama. Petrus sadar bahwa dia membutuhkan Yesus terus berjalan bersamanya, di sampingnya. Dan itu yang dikehendaki Petrus. Dan memang dia, Tuhan, selalu menyertai kita. Amin. Bukankah dia Allah Immanuel, tidak pernah meninggalkan setiap kita. Haleluya. Inilah kejujuran hati Petrus yang dibuktikannya, dinyatakannya bagi Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Haleluya. Bagaimana dengan setiap kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Adakah kita mau jujur di dalam melayani Tuhan? Adakah kita mau berkata, Tuhan, ini kemampuanmu, Tuhan, ini yang aku mampu, Tuhan, aku yang bisa memberi kasih seperti ini, Tuhan. Ya. Sadarilah, kasih itu bukan satu perlombaan, saudara, bukan satu pertandingan. Oh, kasihnya si A lebih hebat, aku harus lebih hebat dari kasihnya si A. Ya. Memberinya harus lebih hebat, komitmennya harus lebih hebat. Bukan. Kasih itu bukan dipertontonkan, kasih itu bukan dilombakan, tapi kasih itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tuhan yang melihat. Tidak perlu orang lain tahu akan komitmen kasih kita. Cukup hanya Tuhan yang mengerti. Karena dialah yang layak menerima kasih kita. Apa yang kita lakukan bukan untuk orang lain, bukan untuk teman-teman, bukan untuk gereja, bukan untuk hamba Tuhan, tapi hanya untuk Tuhan. Sadari, saudara, bahwa kasih yang jujur itu akan memerdekakan setiap kita. Kita tidak punya beban apapun. Kenapa? Karena kasih kita yang jujur tidak didorong oleh emosi, tidak didorong oleh keinginan-keinginan, tapi kasih yang jujur adalah kasih yang konsisten.
ringan, tidak ada beban apapun. Ya. Kalau kasih yang menginginkan sesuatu, wah nanti dianggap begini, sudah melayani berat-berat, hebat-hebat, kok dinyek, kok dihina, sakit hati, beban berat lagi. Itu namanya bukan kasih. Kenapa? Kasih itu mengikat. Kasih itu malah membelenggu, padahal kasih yang benar adalah kasih yang memerdekakan. Kalau kita sudah melayani dengan apa yang kita mampu, kita dicela, kita diremehkan, kita dibully, malah saya nggak peduli, memang itu yang mampu aku lakukan, memang itu yang aku bisa berikan, dan Tuhan mengerti bahwa itulah kejujuran. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari jujur di hadapan Tuhan dengan apa yang kita miliki, dan dialah yang kita persembahkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, karena Dia tahu sanggup mengubahkan apa yang kita persembahkan menjadi berlimpah. Bagaimana supaya dapat mengasihi lebih sungguh? Yang ketiga, setialah sampai akhir, saudara. Setialah sampai akhir. Petrus sungguh-sungguh tahu bahwa Kristus Yesus mengetahui segala sesuatu. Maka di jawabannya ketiga, dia berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau mengetahui hati, Engkau melihat, Engkau bisa membedakan pikiran dan maksud, Engkau tahu segala sesuatu. Petrus mengakui kemahatauan Tuhan dan kelemahan dia sebagai manusia. Oleh karena itu dia berkata, aku hanya mau mengandalkan kemahatauan-Mu saja Tuhan. Aku mau setia kepada Engkau Tuhan, karena Engkau ini yang maha tahu, Engkau yang maha mengerti. Petrus tidak mau munafik terhadap semua itu, maka dia berikan hidupnya. Dan benar saudara, Yesus pada akhir ayat yang ke-19 berkata apa? Ikutlah aku, ikutlah aku. Kata-kata yang sangat menyejukkan, kata-kata yang mengingatkan Petrus ketika kali pertama dia berjumpa dengan Yesus di Danau Galilea. Yesus pun mengajak Petrus, Petrus ikutlah aku. Dan sekarang ketika Petrus yang dalam tanda kutip dirinya sudah babak belur, saudara, jatuh bangun dalam dosa dan kelemahan, Yesus tetap berkata kepada dia, Petrus, mari ikutlah, mari ikutlah aku. Yesus konsisten, kasihnya konsisten, panggilannya konsisten. Ya, Tuhan tidak mempedulikan masa lalu dari Petrus, segala dosa-dosanya. Tuhan tahu bahwa Petrus sudah mengakui itu, maka Petrus layak kembali mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan memberi kesempatan lagi kepada Petrus untuk melanjutkan pelayanan. Tuhan memberi kesempatan lagi kepada Petrus, dan Petrus tahu ini kesempatannya amat sangat terindah, dan dia tidak mau menyia-nyiakan. Haleluya. Sampai tuannya, yang lebih dari harta, lebih dari apapun, dia mengasihi Tuhannya, dan dia menjadi martir di akhir hidupnya. Inilah penghiburan bagi setiap orang percaya, karena Kristus adalah pemelihara jiwa kita. Dia bertanggung jawab atas jiwa-jiwa kita ketika kita menyesali dan bertobat. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Haleluya, haleluya. Mari tetap ikut Yesus, karena Yesus tetap memanggil setiap kita. Ketika kita menerima merespon panggilan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan setiap kita. Jadikan Yesus pelabuhan terakhir dalam hidup kita. Dia adalah gembala sejati bagi hidup kita. Ingat, baik kehidupan kita maupun kematian kita harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita baca nats yang terakhir, apa yang dikatakan Paulus pada jemaat di Roma. Roma pasal 14 ayat 7-9. Kami undang pemain musik, singer BA bisa maju ke depan. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Haleluya. Jadikan Dia Tuhan bagi setiap kita, bagi kehidupan dan kematian, karena itulah kemuliaan sesungguhnya diberikan bagi setiap kita. Haleluya. Bagaimana supaya dapat mengasihi lebih sungguh? Berdukalah atas dosa-dosa kita, jujurlah dalam mengasihi, dan setialah selalu sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, ajar aku Roh Kudus untuk boleh selalu berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam segala hal. Apapun yang kami alami Tuhan, Roh Kudus menolong kami semua untuk tetap berkata bahwa Tuhan
Tuhan Yesus itu baik. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk tetap terus menyembah Engkau Tuhan, menyembah Engkau sebagai Raja, menyembah Engkau sebagai Allah yang setia, yang mengiring setiap langkah-langkah hidup kami, apapun yang terjadi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Menolong setiap orang percaya yang berseru-seru kepadanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami semua untuk kami tidak terbelenggu oleh masa lalu kami, tetapi kami mau memandang ke depan, karena Tuhan ada di depan. Tuhan memimpin berjalan di depan. Bahkan Tuhan senantiasa menunggu kita untuk memberi tugas bagi setiap kita, untuk memberi tanggung jawab yang lebih besar yang akan kita lakukan
ini, yaitu menjadi penjaga-penjaga jiwa, menjadi penggembala-penggembala bagi orang-orang yang letih lesu dan beban berat, orang-orang yang tidak pernah ngerti kemana mereka harus berjalan, orang yang tidak tahu tujuan hidup mereka. Itulah panggilan sesungguhnya bagi setiap orang Kristen, menjadi berkat, menjadi gembala atas semua orang, atas domba-domba yang tidak bergembala, domba-domba yang tersesat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau memberi tugas tanggung jawab untuk kami melayani seperti Kau melayani Tuhan. Kami mau menyatakan kebesaran-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap terus menyembah Engkau dalam segala keadaan apapun Tuhan. Roh Kudus tanamkan terus firman-Mu dalam hidup kami, sehingga berbuah lebat dan berasa manis bagi semua orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa dan syukur dalam nama-Mu. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semati berkati firman Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita mau datang kepada Tuhan di akhir ibadah kita ini. Karena Tuhan adalah Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kita. Mari kita naikkan doa-doa kita ke hadapan Dia. Dia Allah yang membuka hatinya, membuka tangannya untuk setiap menolong setiap kita yang berseru kepada-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga-Mu sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami nyatakan Engkau teramat baik. Tidak ada yang lebih baik selain daripada Engkau Tuhan di muka bumi ini Tuhan. Kau selalu menyertai kami, Kau selalu memulihkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa bagi Indonesia, bagi negara kami, bagi bangsa kami ini Tuhan, yang saat ini sedang dilanda wabah pandemi COVID-19 Tuhan. Mari pertolongan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Tidak selamanya kami akan tetap begini Tuhan, tapi Engkau Allah yang membuat perubahan. Engkau Allah breakthrough akan lebih terobosan Tuhan. Hingga saatnya nanti Tuhan, kami akan menikmati kebebasan, kemerdekaan Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus kami perintahkan oleh kuasa-Mu, biar COVID-19 ini cepat berlalu dari bumi Indonesia ini. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengatur segala yang ada di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan, Engkau yang juga menjawab saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit Tuhan, peristiwa yang terpapar virus COVID-19 ini. Mari Engkau menjawab setiap mereka Tuhan. Engkau Yehova Rafa Tuhan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, menyembuhkan setiap mereka Tuhan, memulihkan setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi para medis, dokter, perawat Tuhan, dan yang bergerak di bidang pengobatan medis Tuhan, obat-obatan. Mari Tuhan Kau pimpin setiap mereka, beri hikmat, marifat, beri kekuatan dari Engkau, beri perlindungan dari Engkau sendiri Tuhan, biar mereka tetap terus bekerja Tuhan, untuk membebaskan setiap rakyat Indonesia dari COVID-19 ini Tuhan. Engkau beri hikmat-Mu Tuhan bagi setiap mereka ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kekuatan Tuhan ada pada mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa bagi rakyat Indonesia Tuhan, bahwa kami semua boleh membuka telinga kami mendengarkan arahan dari pemerintah kami Tuhan. Karena itulah tujuan membentuk pemerintah bagi negara ini Tuhan. Pemerintah juga wakil Engkau sendiri di muka bumi ini. Ajar kami rakyat Indonesia untuk mendengarkan setiap arahan, karena pemerintah mendapatkan hikmat dari Engkau untuk membuat setiap keputusan-keputusan yang ada. Biarkan seluruh rakyat Indonesia taat kepada pemerintah, dan sehingga wabah pandemi COVID-19 ini boleh lalu dari Indonesia ketika kami taat dan berada di rumah saja, dan membatasi setiap kegiatan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Kau menjamah orang-orang percaya Tuhan, secara khusus jemaat-Mu GPK Onalian ini Tuhan. Satu persatu Kau jamah Tuhan, ketika mereka beribadah di rumah bersama keluarga, Kau menjamahnya Tuhan, Kau memberkatinya Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau pun yang memelihara setiap mereka, Engkau yang menjaga setiap mereka dalam pergumulannya hari-hari ini Tuhan. Entahkah mereka saat ini sedang ada di rumah Tuhan, entahkah mereka saat ini sedang setengah kerja, setengah di rumah, atau bahkan yang sudah terus ada di rumah Tuhan. Apapun akibat yang mereka terima akibat COVID ini, Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Tuhan menjamin kehidupan mereka, Tuhan mencukupi apa yang dibutuhkan di dalam nama Yesus. Mujizat masih nyata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesejahteraan kami, damai sejahtera dan sukacita kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersatu hati
lagi berdoa Tuhan untuk proses pengajuan INB Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan mengawal perizinan legalitas INB ini yang saatnya ada di kota Madia Tuhan, di dalam nama Yesus. Kau memberkati yang sedang mengerja, sedang menghitung jumlahnya Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan akan mempercepat ini semua Tuhan. Tuhan akan satukan seluruh jemaat-Mu Tuhan untuk bersiap sedia membangun rumah-Mu Tuhan dengan berkorban Tuhan, dengan berkorban Tuhan, karena omong kosong kasih mengasihi Engkau tanpa pengorbanan Tuhan. Kami akan memberikan apa yang kami punya Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu nyata Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami semuanya Tuhan. Biarlah ketika kami beribadah di rumah, kami menjadi rukun, bersatu satu dengan yang lain, sehati dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami semuanya Tuhan. Tuhan mencukupkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan banyak doa-doa yang kami naikkan secara pribadi, Kau mendengarnya dan Kau mengabulkannya Tuhan, karena Engkau Allah yang peduli atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah kami segera mengakhiri ibadah kami ini, dan kami rindukan berkat-Mu mengalir bagi setiap kami. Mari jemaat Tuhan akan mau tangan kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan mulailah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pemeliharaan dalam kuat kuasa Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama